Terus seimbanginnya pakai apa Kak kalau udah pakai dry food yang fatnya tinggi? Oke, kalau untuk dry food, gue kan biasanya merekomendasikan dry food yang fatnya tinggi ya. Fatnya minimal 20%. Gue nggak saranin untuk yang fatnya di bawah 15%, apalagi nggak dicampur sama tambahan fat ya. Keunggulan dry food fat tinggi itu ada dua. Yang pertama buat jaga berat badan, terutama buat pertumbuhan kitten, untuk kucing yang lagi birahi itu penting banget, jangan sampai kekurangan fat. Yang kedua untuk bulu, apalagi kucing kamu itu kucing long hair. Nah ini kan dry food yang biasanya gue rekomendasikan ya, yang fatnya minimal 20%. Tapi memang ada beberapa kekurangannya nih yang pengen gue bahas di video kali ini. Dan kita harus cari counternya untuk mengurangi side effect dari dry food yang fatnya tinggi. Nah apa aja? Ada 4 ya. Yang pertama, dry food yang fatnya tinggi itu biasanya rawan teroksidasi. Makanya kalau kamu pakai dry food yang fatnya tinggi itu harus disesuaikan dengan jumlah kucing kamu ya. Kalau kucing kamu nggak banyak, belinya jangan yang ukuran terlalu gede. Karena kalau kita biarin lama di tempat makannya ini, takutnya itu teroksidasi. Tapi balik lagi tergantung penyimpanannya ya. Jangan sampai kena sinar matahari. Belum lagi kalau si kucingnya pas makan itu banyak mengeluarkan liur dan masih lama gitu dihabisin. Nah, itu juga dari situ bisa rawan teroksidasi. Tapi anggap aja dari 100% makanan dry food yang fatnya tinggi yang dimakan sama kucing kita, pasti adalah sedikit banyak yang teroksidasi gitu. Makanya kita harus rutin kasih antioksidan ke kucing kita. Nah, antioksidan tuh biasanya bisa didapetin dari mana? Yang pertama dari leafy greens. Ini yang paling sering gue pakai ya. Jadi dari beberapa sayuran hijau yang ada di sini, ini tuh romaine lettuce. Ya, ini yang paling sering gue pakai. Cara pakai itu gue blender bareng sama daging merah nih yang udah gue kukus ya. Jadi di blender bareng. Romaine lettuce ini dia aroma dan rasanya nggak terlalu strong, jadi rata-rata kucing suka. Nah, buat kucing yang tidak pemilih, yang suka aroma dan rasa yang agak strong, biasanya suka gue kasih turmeric powder. Turmeric itu mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu selain untuk antibakterial, selain untuk anti-inflamatori, dia juga sekaligus antioksidan. Dari herbal-herbalan nih kayak rosemary, entah pakai rosemary bubuk atau pakai rosemary yang masih mentah gini. Ini ada thyme, kadang suka gue pakai daun sage juga tuh ya. Daun sage itu juga bagus untuk antioksidan. Cara pakainya sama, kalau pakai yang bubuk itu dicampur ke makanan basah. Kalau pakai yang mentah kayak gini, gue blender bareng sama daging merah yang udah gue kukus. Sekarang yang kedua, dry food yang fatnya tinggi itu tinggi omega 6 fatty acid ya. Dan kalau omega 6 fatty acidnya terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan omega 3, itu bisa terjadi inflamasi di tubuh kucing kita. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau pakai dry food yang fatnya tinggi harus dikasih omega 3 ya. Sumber omega 3 bisa dari mana? Bisa dari high quality salmon oil atau fish oil. Kenapa gue bilang high quality salmon atau fish oil? Karena saat kita mau kasih fish oil dan saat kita mau kasih omega 3 itu dua hal yang berbeda ya. Banyak fish oil yang harganya murah banget yang dijual di dunia perkucingan tapi tidak ada kejelasan berapa EPA dan DHA-nya. Makanya untuk omega 3 itu kita harus fokus di EPA dan DHA-nya. Selama tidak tertulis berapa EPA dan DHA-nya per serving size-nya, itu anggap aja kamu sekedar kasih tambahan fat yang bagus untuk bulu. Jangan terlalu berharap banyak ada omega 3 di situ. Makanya gue pakai fish oil yang berkualitas, fish oil yang human grade, yang 75%-nya itu omega 3. Ini dari fish oil atau salmon oil ya, sama aja. Yang kedua bisa dari grass fed beef. Ya, makanya daging yang sering gue pakai di sini itu grass fed beef. Kenapa grass fed beef? Karena grass fed beef itu dia tinggi omega 3 kalau dibandingin daging sapi daging sapi biasa yang grain fed gitu. Bisa dari telur omega 3 juga. Ya, kamu pakai telur omega 3 itu udah pasti cukup banyak EPA dan DHA-nya. Yang ketiga, dry food fat tinggi itu balik lagi kan mengandung omega 6 fatty acid. Kalau tadi mengandung omega 6 fatty acid yang bisa menyebabkan inflamasi kalau tidak diimbangi dengan omega 3. Kalau yang ketiga ini dia bisa menyebabkan perut kucing tuh gelambir ya. Nah, ini nggak cuman dari omega 6 fatty acid yang tinggi di dry food yang fatnya 20% ke atas ya. Tapi bisa dari karbonya juga. Nah, karbo yang tinggi dari dry foodnya ditambah dengan omega 6 fatty acid yang ada di dry food fat tinggi, itu bisa nyebabin perut kucing kamu gelember ya. Mungkin kalau kucingnya bisa dijaga banget nih berat badannya, itu nggak akan terlihat banget. Tapi kalau
ada sesuatu yang membuat dia jadi agak kurusan, glembernya itu bisa kelihatan banget. Mengcounternya gimana biar kucing kamu nggak glember? Yang pertama adalah dengan gerak yang cukup ya. Kucing yang disteril, di ruangan yang terbatas, dia biasanya males-malesan, makanya lebih kelihatan gemuk, lebih kelihatan glember dibandingin kucing yang suka keluar masuk rumah misalkan. Yang kedua dengan mengurangi karbonya juga dari daging merah atau real food yang lain ya. Jangan kasih kucing yang udah glember tuh, jangan kebanyakan kasih ayam rebus karena di ayam, balik lagi tergantung ayam yang kamu pakai ya. Kalau pakai ayam yang biasa dijual di pasar itu omega 6-nya juga tinggi. Sebaiknya untuk kucing yang udah glember hindari ayam kecuali kamu bisa pakai ayam organik probiotik ya yang omega 6-nya lebih rendah. Dia ada sedikit omega 3-nya juga, baru bisa nolong. Yang keempat, biasanya kucing yang mengkonsumsi dry food fat tinggi itu ada masalah pencernaan yang sifatnya itu muntah gitu. Makanya ada beberapa komen yang gue baca, mas kucing saya dikasih coconut oil muntah, mas kucing saya dikasih salmon oil muntah. Bisa jadi itu memang kucing kamu pencernaannya belum siap sama tambahan fat, entah dari dry food yang fatnya tinggi atau dari tambahan fat yang kayak VCO, salmon oil, fish oil, atau olive oil gitu ya. Nah, untuk menjaga pencernaan kucing, itu kan gue sering bilang basicnya adalah probiotik dan prebiotik. Tapi untuk mendigest fat yang tinggi dari dry food atau dari tambahan fat, itu butuh lebih dari sekedar prebiotik dan probiotik. Tapi biasanya ini cuman ada di beberapa kucing aja yang memang bawaan pencernaan itu nggak sekuat kucing lainnya. Nah, apa aja yang dibutuhin buat kucing kamu yang mengkonsumsi tambahan fat, tapi dia masih gampang muntah? Yang pertama tuh apple cider vinegar. Gue lupa bawa contoh ACV-nya ke sini. Apple cider vinegar sekitar kalau buat kucing dewasa ya, setengah sendok teh itu kamu campur aja ke makanan basah. Cukup seminggu 1 kali. Itu bantu untuk ngedigest protein, untuk ngedigest fat juga. Yang kedua dan paling sering gue pakai itu adalah ginger sama beet. Gue juga lupa bawa beet powdernya ya. Jadi beet powder itu kan warna merah. Ginger sama beet itu bantu untuk meningkatkan bile production. Nah si bile-nya itu yang ada di pencernaan kucing lah gampangnya. Itu bantu untuk ngedigest fat, untuk mengekstrak fat soluble vitamin juga. Tapi untuk poin nomor 4 ini inget ya, cuman buat beberapa kucing aja yang bawaan pencernaannya itu nggak bagus. Untuk kucing kamu yang oke pencernaannya cukup pakai pro dan prebiotik aja. Tapi di poin nomor 1, 2, 3 tadi, itu penting kamu rutin kasih at least seminggu 1-2 kali lah ya. Soalnya side effect dari dry food yang fat tinggi atau tambahan fat yang teroksidasi itu biasanya tidak terlihat dalam jangka waktu dekat. Nah, pas kucing kamu masuk usia 4 tahun, 5 tahun, atau kucing usia senior, baru tuh kelihatan side effect-nya ya. Saat dia jarang kena sinar matahari, saat dia kekurangan nutrisi karena tidak dikasih real food, pergerakannya juga udah mulai terbatas ya, karena udah mulai kegemukan, baru tuh mulai ada banyak masalah. Tapi gini, untuk kamu yang lihat video ini terus jadi takut pakai dry food yang fatnya tinggi, sebenarnya tidak menyelesaikan masalah dengan kamu malah ganti dry food yang fatnya rendah gitu. Karena kalau kamu pakai dry food yang fatnya rendah, ujung-ujungnya kucing kamu harus dikasih tambahan fat juga ya. Dan tambahan fat itu yang kamu kasih ke kucing kamu itu juga bisa teroksidasi. Ujung-ujungnya itu gini, kucing kamu tidak boleh kekurangan protein dan kekurangan fat. Kalau kekurangan salah satu dari itu, ya ada aja masalahnya. Entah masalah imunitas, entah masalah berat badan, entah masalah kulit dan bulu gitu. Jadi ya semuanya harus terpenuhi lah.